Bakayoko plus Piala Afrika bikin Milan ingin poles lini tengah. AC Milan dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer Januari mendatang, menyusul kekhawatiran akan kondisi Timo Bakayoko dan Piala Afrika. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, terdapat beberapa pesanan terkait lini tengah Rossoneri jelang Mercato musim dingin. Paolo Maldini dan Ricky Massara sejatinya tidak menganggap merekrut pemain baru untuk posisi poros ganda klub sebagai hal mendesak. Namun Piala Afrika yang akan digelar Januari mendatang menjadi kekhawatiran tersendiri. Situasi tersebut membuat Milan tidak akan dimainkan Ismail Bennacer dan Franck Kessie selama jalannya turnamen yang mungkin akan berlangsung selama beberapa pekan saat sejumlah pertandingan kunci seperti melawan AS Roma, Juventus, dan terakhir derby kontra Inter dengan Sandro Tonali, Bakayoko, dan Krunic tersisa. Jika Rossoneri lolos ke Liga Champions atau finish di peringkat 3 klasemen grup dan turun ke Liga Eropa, hal tersebut akan membuat jadwal mereka lebih padat hingga Februari atau awal Maret saat duel melawan Napoli menanti. Karena itulah, Bakayoko harus unjuk gigi. Dan sejauh ini, pemain asal Perancis tersebut belum memberikan kontribusi yang diharapkan baik dari sudut pandang performa maupun fisik. Stefano Pioli pun akan memanfaatkan jeda internasional November ini untuk berupaya membuatnya kembali dalam kondisi 100%. Namun jika masalah tersebut membandel, manajemen raksasa Serie A mungkin akan mencari gelandang baru. Milan sudah temukan pengganti Kessie, asalnya dari Prancis. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan membidik gelandang Marseille yakni Boubacar Kamara sebagai pengganti bagi Franck Kessie. Seperti yang kerap diberitakan, kontrak Kessie di Milan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Milan sudah berusaha untuk membujuk pemain 24-an tersebut agar memperpanjang masa kerjanya di San Siro. Akan tetapi negosiasi berlangsung alot. Pasalnya ada jurang lebar terkait permintaan gaji. Alhasil, Kessie pun kerap disebut bakal cabut dari Milan. Apalagi ada banyak klub yang mengincar servisnya. Milan tentu saja tak mau tinggal diam. Mereka berusaha untuk mengantisipasi kepergian Kessie dengan mencari penggantinya. Usaha Milan itu kabarnya sudah membuahkan hasil. Rossoneri disebut membidik gelandang Marseille Boubacar Kamara. Kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Bahkan Kamara disebut menjadi pilihan pertama Milan untuk menggantikan Kessie. Peluang Milan untuk memboyong Kamara tampaknya terbuka lebar, sebab kontraknya berakhir pada musim panas 2022 nanti dan sang gelandang disebut tak berniat memperpanjang kontraknya di klub Ligue 1 tersebut. Boubacar Kamara bukan nama baru lagi bagi AC Milan, sebab ia sudah pernah masuk dalam radar Rossoneri. Bahkan Milan pernah disebut siap memboyongnya pada musim panas 2021 kemarin. Saat itu Rossoneri disebut siap mengorbankan Rafael Leao demi Kamara. Leao sendiri saat itu disebut tak layak jadi penerus Zlatan Ibrahimovic. Maka dari itulah mereka rela melepasnya. Namun tentu saja sekarang ceritanya sudah berbeda karena pemain Portugal tersebut tampil makin oke bagi Rossoneri. Romagnoli dan Raiola beda pandangan soal masa depan bersama AC Milan. Alessio Romagnoli dikabarkan telah membuka peluang untuk memperbarui kontraknya bersama AC Milan. Namun agennya Mino Raiola memiliki pandangan berbeda soal masa depannya. Romagnoli telah membela Rossoneri sejak 2015 silam dan meski lebih dari setengah dekade memberikan servisnya untuk klub hingga menjadi kapten, peluangnya meninggalkan San Siro dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir Juni mendatang semakin mungkin terjadi. Menurut pemberitaan terkini dari Calcio Mercato, pemain asal Italia tersebut sejatinya telah membuka peluang memperbarui kontraknya bersama Milan dengan nominal yang lebih rendah dibanding yang diterimanya sebesar 5,5 juta euro atau 88 miliar rupiah.
Kenaikan bayaran signifikan yang menjadi bagian dari kesepakatan yang ia tekan saat Marco Fasone dan Massimiliano Mirabelli menjadi direktur klub. Kendati demikian, Raiola tampaknya memiliki gagasan berbeda dari kliennya ketimbang membiarkannya bekerja dengan dipotong gaji. Super agen tersebut lebih memilih memboyongnya ke Juventus dalam status bebas transfer. Bek tengah 26 tahun tersebut memang cukup santer dikaitkan dengan Bianconeri. Terlebih, mereka saat ini memerlukan pemain bertahan baru untuk menggantikan Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci yang sudah mulai menua. Sementara itu, Romagnoli masih merasa menjadi bagian penting dari proyek Rossoneri, meskipun tak lagi mendapat jaminan tempat sebagai starter di skuad Stefano Pioli. Karena itulah, belakangan muncul isu bahwa sang pemain bakal mengatur negosiasi perpanjangan kontraknya sendiri tanpa melibatkan Raiola. Demi investasi ketiga pemain, tagihan gaji AC Milan siap-siap tembus 1,3 triliun rupiah. Demi investasi ketiga pemain dengan pembaruan kontrak baru, tagihan gaji AC Milan bersiap untuk tembus 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dilansir bolasport.com dari Gazzetta dello Sport, Milan dikabarkan dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak dengan Theo Hernandez, Rafael Leao, dan Ismail Bennacer. Ketiga pemain tersebut diketahui kontraknya masih berlaku hingga Juni 2024, tetapi Milan ingin menambah durasi kontrak mereka agar bertahan di San Siro hingga Juni 2026. Guna melancarkan proses investasi jangka panjang ketiga pemain tersebut, Milan siap memberikan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Untuk Theo dan Bennacer, keduanya hanya menerima bayaran senilai 1,5 juta euro per tahun. Dalam kontrak baru, nantinya kedua pemain tersebut bakal menerima upah senilai 4 juta euro plus bonus. Sementara itu, upah anyar Rafael Leao bakal naik menjadi 3 juta euro per tahun dari yang sebelumnya hanya menerima 1,4 juta euro per tahun. Laporan dari La Gazzetta dello Sport turut melaporkan bahwa dengan kenaikan gaji tersebut, tagihan upah pemain AC Milan nantinya bakal membengkak hingga 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk pajak dalam nominal perpanjangan kontrak baru bagi ketiga pemain tersebut. Ketiga pemain tadi siap menerima kontrak baru dan kenaikan gaji. Lain halnya dengan pemain Milan lainnya, Franck Kessie. Franck Kessie disinyalir tidak akan dipertahankan oleh Milan. Tuntutan gaji hingga 9 juta euro per tahun dirasa berat oleh pihak klub. Kessie, yang kontraknya bakal berakhir pada Juni 2022, bakal berstatus bebas transfer jika tidak menandatangani kontrak baru dengan Rossoneri. Wow, ini alasan Kessie berani tuntut gaji selangit ke Milan. Sejumlah klub raksasa dikabarkan tertarik mengamankan servis Franck Kessie, sehingga membuatnya menuntut gaji selangit untuk memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Rossoneri dan Kessie diketahui masih terpaut jarak yang cukup besar dalam negosiasi perpanjangan kontraknya, yang membuatnya menjadi perhatian klub-klub papan atas baik dari Serie A maupun luar negeri. Sky Sport menyebutkan bahwa Milan masih berupaya memperbarui kerjasama dengan gelandang 24 tahun tersebut. Namun peluangnya bertahan di klub jauh dari kata pasti. Paolo Maldini telah mengajukan tawaran sebesar 6,5 juta euro atau 104 miliar rupiah net per musim termasuk bonus. Namun sang bintang meminta 9 juta euro atau 144 miliar rupiah lantaran ia ingin menjadi pemain bergaji tertinggi di skuad. Pemain internasional Pantai Garin tersebut mengungkapkan dirinya sebagai salah satu gelandang terkuat pada level internasional yang membuat klub-klub raksasa seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Manchester United menaruh minat untuk merekrutnya. Selain itu, Inter juga ingin mengulang aksi mereka membajak Hakan Çalhanoğlu dengan status bebas transfer musim panas lalu. Jika Kessie memutuskan tidak memperbarui kontraknya,
maka Milan kemungkinan akan mempertimbangkan untuk menjualnya pada bursa transfer Januari mendatang. Namun hal tersebut tampaknya tidak mungkin saat ini, dan jika raksasa Serie A tersebut melakukannya, mereka mungkin harus mempercepat masa pinjaman Yashin Adli yang mereka pinjamkan di Bordeaux.